Shalom semuanya, nama saya Jovanka John Kristianti. Saya dari kelas 8H. Berikut renungan hari ini yang berjudul Jangan lupa bersyukur. Diambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jojo dan Cici adalah kedua kakak beradik. Jojo berumur 14 tahun dan Cici adiknya berumur 12 tahun. Mereka tinggal di Bali bersama kedua orang tuanya. Mereka hidup rukun dan hidup mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam 2 bulan berakhir ini, Jojo dan Cici merasa marah kepada kedua orang tuanya. Dikarenakan bulan Juli tahun ini sebenarnya mereka akan pergi berlibur ke Jakarta dengan menaiki pesawat. Tetapi karena masa pandemi COVID-19, kedua orang tuanya membatalkan rencana liburan keluarga mereka dan memutuskan untuk tinggal di rumah terlebih dahulu sampai kondisi aman. Jojo dan Cici mengeluh mengapa hal ini harus terjadi dan membuat mereka harus di rumah saja dan tidak jadi berlibur. Mereka pun juga sempat bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak mau belajar, tidak mau sekolah minggu, tidak mau berdoa karena bagi mereka Tuhan jahat dan tidak adil. Padahal rencana itu sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Lalu, suatu hari kedua orang tuanya mereka memberi pengertian kepada Jojo dan Cici atas keadaan yang menimpa mereka dan memberikan nasihat bahwa harus bersyukur apapun yang terjadi dalam segala hal. Meskipun mereka tidak bisa menghabiskan waktu liburan ke Jakarta, tapi mereka bisa diberi Tuhan kesehatan. Masih bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang unik dan positif. Meskipun di rumah saja, seperti membuat kue bersama, belajar bercocok tanam, belajar membuat taman, rumah Jojo dan Cici jadi indah dan masih banyak lagi. Bahkan, hal yang sangat perlu disyukuri mereka tetap sehat dan bisa aman dari virus COVID-19. Jadi, dari cerita Jojo dan Cici, kita diajarkan untuk terus mengucap syukur apapun yang sedang kita hadapi. Hal yang tidak mengenakan sekalipun Tuhan tetap memelihara kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita juga harus belajar bahwa apa yang sedang terjadi tidak lepas dari tuntunan Tuhan. Yuk, sama-sama belajar jadi anak Tuhan yang lebih baik. Sekian renungan hari ini. Biarlah renungan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu selalu yang sempurna dan yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, bagaimana renungan yang dibawakan oleh teman kita Jovanka Jolin? Luar biasa bukan? Sangat memberkati. Saya akan menambahin beberapa hal tentang mengucap syukur dalam segala hal. Cerita Jojo dan Cici sangat luar biasa. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita kebanyakan mengeluh melihat sesuatu yang negatif. Kacamata yang kita pakai selalu untuk memandang kekurangan kita, memandang apa yang tidak kita punya, memandang kelemahan kita, membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Padahal ada banyak
hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Termasuk sampai hari ini, kalau engkau masih bisa renungan, engkau bisa membaca Alkitab, engkau bisa berdoa, engkau bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, di masa pandemi ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita terfokus dengan masalah yang ada? Kita terfokus dengan kelemahan kita. Mulai hari ini belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal, sebab ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur. Cara gampangnya, ya jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat dari kita. Kita sesekali memandang ada orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Mungkin mereka yang putus sekolah, mereka yang berada di jalanan, atau mereka yang tidak makan hari ini, mereka yang ada di negara-negara yang dipenuhi dengan peperangan, atau teman-teman kita yang tidak memiliki fasilitas seperti yang kita miliki saat ini. Nah, belajarlah untuk mengucap syukur, terlebih masih muda. Ketika engkau belajar mengucap syukur, masa depanmu akan ditata oleh Tuhan dengan sangat baik, asalkan engkau bisa berpikiran positif. Mari pagi hari ini engkau boleh belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan ucapan simpel, Tuhan terima kasih hari ini aku masih bisa bernapas, aku masih bisa melakukan segala sesuatunya. Tuhan terima kasih pagi hari ini aku masih bisa belajar walaupun belajar daring. Kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran kepadaku. Atau engkau ucap syukur karena masih ada orang tua memiliki indera, semua indera yang sempurna diberikan Tuhan. Sekalipun kau ada kekurangan, engkau masih bisa melakukan kegiatan hari ini. Jadi mari belajar untuk selalu mengucap syukur. Nah, di akhir ini mungkin teman-teman berkata, ini bukan hasil renungan dari Jovanka. Ya, renungan ini diambil dari sumber tertulis. Kak Erik kasih bonus karena Jovanka Jolin adalah orang yang paling cepat meresponi soal untuk membuat renungan, dan dia yang paling pertama mengirimkan ke Kak Erik. Jadi masih Kak Erik maklumi. Tapi untuk kedepannya maka kalian harus membuat renungan yang berasal dari kalian sendiri. Kalian bisa mengolah katanya. Mari kita saling memberkati, mari kita saling belajar sharing firman Tuhan, sharing ketika renungan pagi ini. Kita tunggu teman-teman kita yang lain, bahkan kalian yang lagi mendengar ini, kalian juga akan didengarkan oleh teman-teman kita. Semangat, pasti kita bisa terus mengabarkan kabar baik, kabar Injil ini tentang firman Tuhan, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sebab kita tahu bahwa hidup kita oleh karena firman Tuhan. Terima kasih. Itu saja pagi hari ini, supaya kita bisa terus mengucap syukur. Mari sekali lagi kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami masih sempat untuk renungan pagi Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami tidak mampu melakukannya Tuhan. Kami tahu kadang kami malas, tapi kami mau Tuhan. Tuhan memaksakan kami supaya kami semakin hari semakin mengenal kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, semakin mengenal pribadi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah lain kali kami boleh semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati setiap apa yang sedang dikerjakan oleh kepala-kepala daerah kami. Kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Berkati orang tua kami, berkati
saudara-saudara kami, berkati guru-guru kami, berkati semua orang yang kami sayangi Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna adanya. Terlebih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah renungan pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka yang akan menjadi pemimpin, mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor, bahkan keluar masuknya Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.